24 jam hari ini, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas secara langsung meresmikan kampus B UIN Raden Patah Palembang di Jakabaring tadi siang. Keberadaan kampus dengan bangunan modern ini diyakini mampu memberikan kesempatan untuk berkompetensi di tingkat nasional maupun internasional. Kampus B UIN Raden Patah Palembang akhirnya diresmikan langsung Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas tadi siang. Peresmian 9 gedung baru ini diyakini kampus berbasis Islam tersebut bisa berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Terlebih, UIN Raden Patah memiliki sinergitas yang sangat baik dengan pemerintah. Selain meresmikan kampus B, Menteri Agama yang didampingi Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru juga meresmikan rumah moderasi beragama yang berada di dalam lingkungan UIN Raden Patah. Keberadaan rumah moderasi ini semakin memperkuat jika Sumatera Selatan zero konflik. Saya berharap dengan peresmian 9 gedung baru ini tentu UIN Raden Patah ini mampu berkompetisi di tingkat nasional. Saya kira kesempatan dan peluang ini terbuka, apalagi kalau melihat sumber daya UIN ini sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Bu Rektor, dan sinerginya juga luar biasa dengan Pak Gubernur. Dan saya kira ini kesempatan, peluang yang bisa dikejar oleh UIN Raden Patah untuk bisa berkompetisi di tingkat nasional bahkan internasional. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru mengatakan pembangunan kampus UIN Raden Patah Palembang merupakan hasil kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pembangunan ini, Pemprov Sumsel menghibahkan lahan seluas 15 hektar. Tak hanya itu, Gubernur juga berharap agar kampus UIN Raden Patah Palembang bisa diintegrasikan dengan Islamic Center dengan fasilitas berstandar internasional. UIN ini kan kerjasama dengan Pemprov Sumatera Selatan bisa dibangun seperti ini dengan lahan dari Pemprov seluas 15 hektar. Saya punya obsesi untuk mengintegrasikan UIN ini dengan Islamic Center. Tinggal kita tunggu proses berikutnya saja. Harapan saya itu nggak usah jauh-jauh ke Mesir lah kalau sekolah agama, di sini aja. Oke, makasih. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Sri Depi, palfresh.com. Pemirsa, Kabupaten Musi Banyuasin menjadi daerah percontohan program kegiatan peta tematik pertanahan dan ruang di Indonesia. Program ini diharapkan agar Kabupaten Musi Banyuasin bisa berkontribusi dalam mempercepat redistribusi tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan berbasis tata ruang dan lingkungan. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Surya Chandra melihat langsung desa yang menjadi percontohan dalam program peta tematik pertanahan dan ruang di Indonesia. Wamen yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Haji Apriyadi ini secara spesial mengunjungi Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin dan Desa Sidorejo Kecamatan Keluang. Surya Chandra mengatakan program ini merupakan program perdana di Indonesia dalam rangka percepatan redistribusi tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan berbasis tata ruang dan lingkungan tahun 2021. Dikatakan Surya, pemetaan tematik pertanahan ini akan memiliki efek ikutan, sehingga ke depan berbagai titik permasalahan dapat segera diketahui dan cepat diambil kebijakan lebih rapi. Sementara itu, Bupati Muba Dr. Dodi Rezalik Nurdin melalui Sekda Apriyadi mengapresiasi telah menjadikan Kabupaten Muba sebagai pilot proyek program kegiatan peta tematik pertanahan dan ruang. Dengan program ini diharapkan petani karet, sawit, dan palawija di Kabupaten Muba bisa lebih sejahtera. Reporter Firdaus, juru kamera Dinkom Info Muba, palfresh.com. Si jago merah mengamuk di Jalan Raya Belitang BK6 Dusun 2 Bangun Harjo RT 8 Kecamatan Buai Madang Timur Kabupaten Oku Timur kemarin malam. Dalam kejadian itu 2 unit rumah milik Masdan dan Surya serta 1 rumah makan milik Yeti hangus terbakar. Betapa kagetnya warga Jalan Raya Belitang BK6 Dusun 2 Bangun Harjo RT 08 Kecamatan Buai Madang Timur Kabupaten Oku Timur kemarin malam saat melihat api sudah membara di rumah makan milik salah satu warga. Api tampak membesar dan ikut membakar 2 rumah warga yang ada di dekatnya. Melihat api tersebut, saksi mata kejadian Abu Ansyah bersama warga yang lain menggedor rumah yang terbakar untuk memberitahu si pemilik rumah. Namun api semakin membesar dan sulit dikendalikan. Warga pun melaporkan hal itu kepada pihak polsek setempat yang selanjutnya menghubungi pihak pemadam kebakaran.
Kapolsek Buaya Madang Timur Ibtu Alimin mengungkapkan api dapat dipadamkan sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat setelah dilakukan penyemprotan oleh 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Buaya Madang dan Pos Belitang dibantu oleh masyarakat dengan alat seadanya. Ditambahkan Kapolsek, sementara kebakaran diduga dipicu hubungan pendek arus listrik. Pihaknya saat ini melakukan full bucket di lokasi terhadap para saksi dan korban dan memasang polis lain di sekitar lokasi. Pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 telah terjadi kebakaran di 3 unit rumah warga desa Jalan Raya PK 6 Dusun 02 RT 08 Desa Bangunharjo, Kecamatan Buaya Madang Timur. Adapun kerugian material kurang lebih 600 juta dengan rincian 2 unit rumah, 1 unit rumah makan. Api baru padam sekitar jam 24 sejam setengah kemudian dipadamkan oleh pemadam kebakaran dari Belitang 3 unit mobil pemadam kebakaran. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Hanya karena rebutan nyanyi di acara organ tunggal di Desa Teloko, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2 warga bersimbah darah. Dalam kejadian itu, 1 warga meninggal sedangkan 1 lainnya terluka parah. Jangan dipegang gitu. Jangan dipegang. Hiburan organ tunggal harusnya menjadi sarana hiburan warga, bukannya ajang duel. Tapi tidak dengan yang terjadi di Desa Teloko, Kecamatan Kayu Agung, Oki. Hanya karena berebut menyanyi di atas panggung arena organ tunggal, 2 warga bernama Solihin dan Ilham terlibat dalam perkelahian. Dalam kejadian itu, Ilham mengalami luka-luka yang dilarikan ke RSUD Kayu Agung. Esoknya, Solihin mendatangi rumah Dodi yang tak lain paman Ilham. Dia menuduh Dodi yang bersalah dalam peristiwa duel sehari sebelumnya. Dodi yang merasa jiwanya terancam segera berlari menjauh, namun dia dapat dikejar pelaku dan mendapatkan penganiayaan hingga meninggal dunia. Kapolres Oki AKBP Alamsyah Pelupesi melalui Kasat Reskrim AKP Sabta Ekayanto membenarkan kejadian tersebut. Menurut dia, pelaku masih dalam pengejaran dan mudah-mudahan bisa segera ditangkap. Reporter dan juru kamera Mujianto, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.